Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Pemirsa ulasan TV yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di antara keberkahan Ramadan yang perlu kita raih dan kita dapatkan adalah bagaimana kita menggapai malam kemuliaan, malam Lailatul Qadar. Karena malam ini lebih baik daripada 1000 bulan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Qadar, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Apakah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu? Yaitu suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam hari itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Rabb-nya untuk mengatur seluruh urusan. Malam hari itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Surah Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Di dalam ayat ini ketika berbicara tentang keutamaan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di ayat yang lain dalam surah Ad-Dukhan ayat 3, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundzirin. Sesungguhnya kami menurunkan suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Malam Lailatul Qadar dijelaskan oleh para ulama adalah malam kemuliaan. Pada malam hari itu Allah menurunkan limpahan rahmat, Allah menurunkan keberkahan. Pada malam hari itu Allah Subhanahu wa taala mengatur kembali takdir setiap makhluknya untuk setahun ke depan. Maka di sini dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah dijelaskan, pada malam Lailatul Qadar malaikat turun. Ada yang mengatakan mereka turun untuk membawa rahmat. Mereka turun membawa keberkahan dan ketentraman dari Allah Subhanahu wa taala bagi manusia. Ada juga yang berpendapat mereka turun membawa semua urusan yang telah ditetapkan, ditakdirkan Allah, yang telah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk satu masa tahun ke depan, untuk 1 tahun ke depan, untuk mengatur urusan rizkinya, mengatur urusan baik buruknya, untuk mengatur ajalnya. Meskipun demikian ketika kita mengkaji melalui hadis yang lainnya, sesungguhnya Allah sudah mengatur setiap takdir makhluk-makhluknya 50.000 tahun sebelum diciptakannya alam semesta ini, sebelum Allah ciptakan dunia ini. Bahkan di dalam sebuah hadis yang lain juga Rasul menegaskan bahwa ketika seorang manusia masih berada dalam janin, berada dalam kandungan rahim ibundanya, dia juga sudah Allah atur takdirnya, ajalnya, rizkinya, kebahagiaannya, jodohnya, baik buruk dalam kehidupannya. Dan tentu saja ketika malam Lailatul Qadar ini kita meriset ulang, kita menginstal ulang bagaimana kebaikan kita, bagaimana kita senantiasa mendapatkan rahmat sehingga kita selalu cenderung kepada kebaikan-kebaikan ketika kita melewati waktu-waktu kita untuk setahun ke depan. Maka disinilah keutamaan Ramadan. Dan Ramadan di sini dijelaskan bahwa oleh Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Jika kita konversikan dalam tahun setara dengan 83 tahun. Artinya apa? Ketika pada malam hari itu kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, kita hidupkan dengan penuh dalam rangka iman kepada Allah, kita senantiasa bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, maka pada malam hari itu kualitas amal soleh, amal ibadah yang kita lakukan, sekiranya kita hidupkan dengan sholat malam, kita hidupkan dengan membaca Al-Quran, kita hidupkan dengan berzikir, berdoa, beristighfar kepada Allah, maka amalan yang kita lakukan itu setara dengan 83 tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan hari ini kita berumur 30 tahun
lalu kemudian kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka amalan kita, pahala kita melampaui dari usia kita. Sementara jika kita hari ini sudah berumur 60 tahun, karena umurnya umat Nabi Muhammad SAW, Rasul menegaskan baina sitin wa sab'in, antara 60 sampai dengan 70 tahun. Kalau selama ini kita masih jauh dari Allah, selama ini kita masih kurang taatnya kepada Allah, bahkan na'udzubillah min zalik, kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat, maka disinilah Allah memberikan peluang kepada kita untuk meraih Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan, dan saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, mari kita raih Lailatul Qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang beribadah pada malam Lailatul Qadar karena iman mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sampaikan melalui lisan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang sahih, tentu ini menjadi peluang bagi kita untuk meraih Lailatul Qadar. Lalu pertanyaannya, kapankah malam Lailatul Qadar itu datang? Kapankah malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan itu kita bisa menjumpai? Maka Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya meriwayatkan, taharraw lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan, rawahul Bukhari. Rasulullah SAW menegaskan, carilah Lailatul Qadar pada malam-malam yang ganjil di 10 malam di akhir bulan suci Ramadan. Maka ketika kita memasuki malam ke-21 sampai dengan malam yang ke-29 atau 30, kita bersungguh-sungguhlah mencari Lailatul Qadar, terutama di malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Jangan pernah kita sia-siakan kita pada malam hari itu waktu kita dengan berleha-leha atau menyanyiakan waktu kita dengan tidur, tapi hidupkan malam kita. Kita qiyamul lail, menghidupkan malam dengan salat malam. Bisa kita tambah tahajud meskipun kita sudah melaksanakan salat tarawih. Kita bisa membaca Al-Quran. Kita kemudian bisa berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan amalan yang bisa kita hidupkan di bulan suci Ramadan, Rasulullah SAW memberikan panduan kepada kita. Hendaknya seorang muslim memperbanyak salat pada malam-malam Lailatul Qadar, menjauhi istri, mendorong keluarganya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya untuk kita, apalagi kalau kita bisa melaksanakan iktikaf, maka di antara amalan yang bisa kita hidupkan di antara malam-malam Lailatul Qadar, termasuk 10 malam di akhir bulan suci Ramadan, adalah kita beriktikaf, berdiam diri di masjid dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak hanya untuk diri kita, tetapi juga untuk keluarga kita. Ajak istri kita, ajak anak-anak kita, ajak saudara-saudara kita, ajak ponakan-ponakan kita, ajak tetangga-tetangga kita. Mari kita hidupkan bersama-sama malam Lailatul Qadar, agar kebaikan itu tidak hanya Allah berikan kepada kita, tetapi Allah berikan kepada keluarga dan saudara-saudara kita serta karib kerabat kita. Ketika kita mengajak kebaikan, maka amalan yang dilakukan oleh saudara kita, dilakukan oleh orang lain, maka kita juga akan mendapatkan balasan, kecipratan, pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya, suatu ketika Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, sekiranya aku mendapati pada malam hari itu adalah malam Lailatul Qadar, maka doa apa yang harus aku panjatkan?" Maka Rasul menjelaskan, doa yang harus dipanjatkan pada malam hari itu adalah memperbanyak, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, maka
Engkau suka dengan orang-orang yang meminta maaf, engkau senang dengan orang-orang yang meminta ampun, maka ampunilah dosa-dosaku, maka maafkanlah segala kekhilafanku. Ini yang harus senantiasa kita panjatkan di malam-malam Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni ya karim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ampunan kepada kita. Allah ampuni dosa-dosa kita, maksiat kita, kelalaian kita selama ini, dan semoga Allah berikan pahala kepada kita. Allah memberikan rahmat serta keberkahan kepada kita sehingga kita mampu meraih ketakwaan di bulan suci Ramadan. Dan setelah kita melewati bulan suci Ramadan, ketakwaan itu senantiasa menjadi katalisator, menjadi pengendali kita untuk selalu cenderung kepada kebaikan dan ketaatan, menjauhi keburukan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita Lailatul Qadar dan menjadikan hamba-Nya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.